Oke, selamat malam kepada para cuan troopers. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman luar biasa ya tentunya. Karena hari ini IHSG melaju sangat kencang, di mana hari ini IHSG ditutup di 5.161,828 atau meningkat 2,893% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan tentunya hari ini IHSG juga ada kabar gembira nih. IHSG udah mulai menembus MA50-nya di angka 5147, dan selanjutnya IHSG akan menguji di resistance selanjutnya yaitu MA100 di poin 5230 pada kisaran tersebut. Sehingga teman-teman atau para cuan troopers bisa berhati-hati berkaitan tentang kondisi IHSG ini. Apalagi hari ini IHSG sudah melaju sangat kencang, terutama karena kabar bahwa PSBB yang telah akan dilakukan per minggu ini, tapi tidak seketat PSBB jilid pertama pada bulan Maret hingga Mei dahulu. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu CEO dari Bull, yaitu Pak Wong Kevin. Nah, tema hari ini kita adalah mengupas peluang emiten Bull di tengah COVID-19. Dan kalau teman-teman pengen tahu salah satu saham apa yang udah trennya bullish, salah satunya adalah Bull. Seperti kita lihat, walaupun di bulan Maret dia sempat mengalami penurunan, tetapi dari akhir Maret hingga saat ini dia telah mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan saat ini telah menembus MA20 50-100-nya dan berpeluang untuk mendapatkan titik all time high-nya. Emiten ini luar biasa ya, yaitu adalah emiten Bull. Nah, sebelum kita langsung berhubungan atau tersambung dengan CEO dari Bull, yaitu Pak Wong Kevin, saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari PT Bull. PT Buana Lintas Lautan Tbk atau Bull merupakan perusahaan tanker minyak dan gas ternama di Indonesia yang telah berdiri sejak 12 Mei 2005 untuk memenuhi kebutuhan akan layanan pengangkutan khususnya minyak, gas, dan kimia berkelas dunia. Dan selama bertahun-tahun, emiten Bull telah membuktikan keahliannya tidak hanya di pasar yang kuat, tetapi juga saat pasar sedang lemah, terutama dalam kaitannya dengan pengangkutan komoditas minyak, gas, dan kimia. Dengan manajemen yang telah sangat berpengalaman dan melayani berbagai klien domestik dan internasional, Bull telah menerapkan standar pelayanan internasional ke perairan domestik. Dan Bull memulai dengan tanker minyak dan gasnya yang dirancang dan digunakan untuk mengangkut minyak mentah dan produk minyak, serta produk gas seperti LPG. Dan kemudian PT Bull juga melanjutkan ekspansi bisnis dan masuk ke segmen baru seperti segmen kapal tanker, FSO, dan Bull merupakan perusahaan pemilik kapal dengan kemampuan untuk memiliki dan menangani operasional kapal FPSO yang kompleks. Dan saat ini PT Bull menjadi perusahaan pelayanan domestik pertama yang memiliki dan mengoperasikan FLGC. Dan Bull ini telah mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan mengubah logo secara namanya menjadi PT Buana Lintas Lautan Tbk di tahun 2018 untuk memperkuat visi dan misi perseroan. Nah, saat ini jumlah kapal PT Bull adalah sebesar 2.303.131 DWT dan telah meningkat 11 kali lipat dari 208.793 DWT di tahun 2013. Dan CEO dari PT Bull ini sendiri, yaitu Pak Wong Kevin, juga merupakan sosok yang sudah sangat berpengalaman di bidang pelayaran, di mana beliau ini memiliki riwayat pendidikan sebagai sarjana administrasi bisnis dan juga sarjana teknik mesin dari teknik mesinnya di Columbia University dan sarjana administrasi bisnis di Lewis and Clark College. Dan kemudian beliau ini memiliki riwayat jabatan sebagai asisten manajer di Citibank NE dari tahun 92 sampai 94, associate di Pan Union tahun 95 sampai 96, direktur associate, kemudian sekretaris perusahaan PT Berlian Laju Tanker 96 sampai 2014 dan menjadi direktur PT Berlian Laju Tanker tahun 99 sampai 2014 sebelum saat ini menjadi direktur utama dari PT Bull. Langsung kita sambungan saja ke
Bapak Wong Kevin. Berlian Lanjut Tanker, kita lihat apakah beliau sudah hadir. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, silakan. Ya, halo, selamat malam Pak Kevin. Wan An Xiangsheng, itu ada komentar tuh. Halo Pak Kevin, selamat malam. Selamat malam Pak Kevin. Sudah terhubung dengan Sukor Sekuritas Pak Kevin? Ya, sudah clear. Halo, selamat malam Pak Kevin. Apa kabar? Halo Pak. Yes. Baik-baik. Koneksinya Oke ya? Pak. Gambarnya agak terputus-putus nih. Coba kita tes lagi. Halo Bu Rita Effendi, Elisa, thank you udah join. Halo Pak Kevin. Ya, selamat malam Pak Kevin. Yes, sudah clear sekarang. Oke, good. Nah, apa kabar Pak Kevin? How are you Pak? Baik Pak. Gimana Pak? Luar biasa Pak ya, terima kasih udah bersedia berkolaborasi dengan Sukor Sekuritas dan kita telah mengedukasi ratusan dari cuan troopers yang join malam hari ini untuk mendengarkan mengenai emiten bull. Karena tentunya para Sukor cuan troopers, para retail juga pengen tahu mengenai prospek perusahaan bull ini ke depannya. Apalagi perusahaan bull ini merupakan perusahaan yang luar biasa atraktif karena baru saja masuk ke indeks IDX 80, IDX Value 30 dan IDX Growth 30. Luar biasa banget Pak, kami ucapkan selamat kepada PT Bull. Nah, ya, makasih Pak. Sebelumnya kita ingin bertanya nih Pak, karena mungkin banyak dari teman-teman retail yang belum tahu apa itu emiten bull. Nah, bagaimana sebenarnya bisnis model dari emiten bull ini sendiri Pak? Ya Pak, pertama-tama terima kasih Pak kesempatannya ini untuk lebih berkenal dengan para investor. Nah, sebetulnya kalau kita lihat bisnisnya Bull sendiri itu ya nggak complicated lah ya. Kita sebetulnya milih untuk masuk ke dalam bisnis oil and gas tankers karena memang itu kan sangat melekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari situ, secara demand itu sangat konsisten. Dan juga waktu kita kecil juga kita fokusnya ke dalam negeri, terutama dengan Pertamina, maka dari itu kita bisa berkembang cukup pesat. Nah, sejalan dengan kita sudah berkembang, maka dari itu kita bisa berani untuk masuk ke pasar internasional yang tentunya bisa mendapat timbal balik yang lebih baik gitu. Nah, tetapi dengan belajar dari pengalaman, maka dari itu kita juga dalam bisnis model kita sangat berfokus untuk meminimalisasi resiko. Maka dari itu kita itu selalu minimal sekitar 80 sampai 90% dari pendapatan itu dari kontrak-kontrak. Baik dari Pertamina yang sekarang masih single biggest client kami dan tapi selain dari situ juga mitra-mitra yang kuat di luar negeri seperti Trafigura, Lukoil dan sebagainya. Maka dengan itu, kalau dulu kan suka orang bilang buat pelayaran fluktuatif. Yes. Tapi kalau sekarang kita udah belajar dari pengalaman, maka dari itu kita sangat fokuskan untuk meminimalisasi volatility itu. Nah, itu satu dengan kontrak. Gitu. Selain dari situ, untuk mengurangi risiko kami, kita nggak mau beli kapal baru. Kapal baru resikonya 5 kali lipat lebih besar daripada kapal yang mid cycle gitu. Nah, maka dari itu dengan fokus ke bisnis model itu, maka dari itu kita bisa setiap tahun
meningkat atau profitability kita. Dan juga makanya kalau dibilang sih bisnis model kita ya kita dalam pelayaran. Tapi kalau di balik paling inti-intinya boleh dibilang kita sedikit kayak quote unquote fund manager juga kita. Karena kita memilih berinvestasi di aset apa. Dan spesifik kita investasi Yes. di oil gas itu. Nah, yang membuat kayak yang saya sangat tertarik dengan segmen ini karena berkembang lebih gampang. Contoh ya kalau kita di segmen industri berkembang kan hanya mesti memakan waktu yang bertahun-tahun. Kalau kita Yes. kayak fund manager, kalau kita ada lihat peluang, kita bisa cepat berkembang. Makanya dalam 12 bulan terakhir kita sudah berinvestasi sekitar 300 juta dolar. Dan Wow. karena memang kita lihat prospeknya sangat baik gitu. Dan ke depan kita lihat, I know dalam zaman COVID ini kok kayaknya agak berlebihan. Tapi kalau saya lihat karena dalam industri kami belum pernah ada confluence dari 3 regulations internasional yang sangat mendukung dan juga industri pelayaran kan didukung pemerintah. Jadi ya kita lihat momennya sangat baik. Jadi kita masih tetap melihat untuk berkembang. Nah, kalau sebagai fund manager enaknya kita dengan bisa mendapatkan kontrak, effectively kita bisa lock in IRRs yang 60, 70, 80% per annum, hampir tanpa risiko. Nah, itu Yes. yang makanya kalau saya lihat kita masih banyak peluang gitu. Wow, luar biasa, Pak. Nah, Pak, tadi presentasi yang kontrak itu dari 100% yang revenue dihasilkan dari Bull itu berapa persen, Pak, yang kontrak? Pada saat ini itu sekitar 80-85%. Wes, jadi 80 sampai 85% revenue dari Bull telah disecure ya melalui kontrak tersebut, begitu, Pak. Betul, Pak. Wah, luar Karena kita biasa selalu banget ya. melihatnya, yang penting kita bisa bertahan dalam situasi apapun. Nah, setelahnya itu kita baru lihat, ya kita mau cuan ekstra lah, gitu. Oke. Nah, Pak, kalau dari kliennya Bapak sendiri atau klien dari PT Bull itu sendiri, Bapak menyebutkan tadi salah satu klien terbesarnya adalah Pertamina. Nah, Ya, berapa persen persentase revenue dari klien domestik dan juga dari klien internasional, Pak? kalau dari internasional, sekitar 35-40% lebih lah. Oke. 40-40-an ya, gitu. Oke. Nah, sisanya masih dari dalam negeri, gitu. Oke. Dan dari dalam negerinya itu berapa persen Pertamina, Pak? Kalau boleh Oh, disebutkan. mayoritas sih, Pak, gitu. Mayoritas Nah, ya, karena Pak ya. memang Pertamina itu kita sudah jalin hubungan dari sejak cikal bakalnya dari Bull sampai sekarang itu sudah 39 tahun. Jadi Oke. memang kita sangat berterima kasih dengan Pertamina sebagai mitra kami yang paling luar biasa lah gitu. Tanpa Pertamina kita nggak di sini. Oke, Pak. Jadi betul banget ya, Pak. Jadi revenue-nya udah di-secure dari sekitar 60 sampai 70% dari domestik, 30 sampai 40% dari pelayaran internasional, Pak, dari vendor internasional begitu ya, Pak ya. Dari Betul, klien Pak. internasional. Nah, Pak, Iya. tadi Bapak menyebutkan ada investasi yang diperlukan kurang lebih 300 juta USD. Hmm. Dari investasi tersebut akan digunakan untuk apa, Pak, dari PT Bull? Oh, itu sudah terjadi, Pak. Itu yang Oh, itu terjadi sudah antara terjadi. kira-kira pertengahan tahun lalu sampai pertengahan tahun ini. Jadi kita sudah Oke. berinvestasi 300 juta, di mana menambah kapal kita tonase sudah 3 kali lipat, dan juga dari jumlah kapal juga meningkat menjadi sekarang 33 kali yang tadi dikatakan. Dan karena memang beberapa juga baru mulai masuk sekitar pertengahan tahun ini, makanya itu akan masih belum kontribusi, tapi di paruh kedua dan tentunya di 2021 akan full contribution kita. Jadi Oke. jadi kalau dilihat drivers kita buat kinerja adalah dua. Satu, continued capacity growth, jadi tonase kita meningkat terus. Dan selain dari situ, kami berkeyakinan bahwa tarif sewa masih peluang untuk meningkat. Apalagi kalau dilihat dari segi seasonality, karena memang kapal tanker tentunya sangat mengikuti irama musim. Jadi kalau musim dingin atau gimana,
tentunya orang lebih memakai minyak, dan karena itu tentu keperluan permintaan kapal tanker juga meningkat. Jadi ya, secara historis rata-rata kuartal keempat selalu paling baik, gitu. Dibandingkan 3 kuartal pertama biasa rata-rata 80% lebih tinggi. Oke, karena musim dingin tadi itu ya Pak ya. Nah Iya. Pak, dari penambahan kapal yang udah dilakukan oleh PT Bu ini sendiri, tingkat utilisasi atau jumlah kapal yang terpakai itu kurang lebih berapa persen untuk saat ini? Utilisasi kita rata-rata 96-97%, Pak. Hmm. Karena memang Oke. sesuatu yang membedakan kami, karena memang kami bisa beroperasi di luar negeri juga, maka dari itu kita lihat kita safety dan quality standard kami sudah uh, setara dengan internasional, Pak. Maka dari itu kita bisa menjaga utilisasi kami. Wah, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman kita udah belajar nih mengenai bisnis model dari PT Bull ini sendiri. Dan telah disampaikan oleh Pak Kevin juga bahwa di Q4 biasanya terjadi lonjakan karena musim dingin di mana demand dari oil and gas itu meningkat. Sehingga luar biasa banget jika teman-teman bisa menginvestasikan di saham Bull sedini mungkin. Nah Pak, kita sekarang berbicara ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan di tahun 2020 ini, kinerja perseroan PT Bull ini sangat luar biasa jika dibandingkan dengan first half 2019. Mungkin Bapak bisa ceritakan berkaitan dengan tentang peningkatan revenue-nya, earnings-nya, dan operational cost-nya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Kinerja paruh pertama, semester pertama memang ada peningkatan yang cukup baik dibandingkan semester tahun lalu, karena memang semester tahun lalu kan memang belum mendapat kapal-kapal tambahan kami, gitu kan, baru masuknya pertengahan. Jadi memang untuk paruh pertama itu kinerja kami banyak didorong oleh penambahan kapal-kapal itu, dan selain dari situ memang tarif tambang. Kalau tahun lalu kan memang kita belum masuk ke pasar internasional. Nah, dengan Oke. kita masuk ke pasar internasional itu juga membantu mendorong kinerja, karena um, tarif sewa di asing itu rata-rata itu 30-40% lebih tinggi daripada dalam negeri. Maka dari itu ya ya tentunya itu tercermin dalam kinerja keuangan kami di semester pertama. Dan untuk semester kedua, secara keseluruhan sampai akhir tahun, kami masih berkeyakinan secara keseluruhan kita hasil lebih dari 3 kali lipat daripada 2019, karena memang seperti tadi saya katakan masih ada juga tambahan-tambahan kapasitas yang belum kontribusi full untuk sampai semester pertama, yang dimana semester kedua akan, dan juga kita looking forward untuk tarif sewa di kuartal keempat ini, yang biasa dinanti-nantikan untuk oil and gas tanker players. Gitu. Oke, luar biasa banget ya. Nah, buat teman-teman nanti jangan lupa untuk stay tune sampai akhir acara, dikarenakan pada malam hari ini teman-teman Cuan Troopers yang bertanya, penanya terbaik akan mendapatkan face shield dari Sukor Sekuritas, persembahan dari Sukor Cuan Troopers. Jadi teman-teman kita stay tune sampai akhir, kita dengarkan dan kita gali lebih lanjut lagi berkaitan tentang emiten Bull ini. Nah, Pak Kevin, nah di Q3, Q4 ini kita melihat bahwa pandemi COVID kan masih merajalela di seluruh dunia. Sehingga penggunaan energi mungkin turun yang berdampak kepada menurunnya harga oil and gas. Nah, bagaimana perkiraan kinerja PT Bull di Q3 dan Q4 dan bagaimana strategi yang digunakan untuk mencapai target yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak? Iya. Kembali yang kita sangat diuntungkan karena memang kita cukup banyak kontrak, jadi itu menjaga bottom line kita gitu. Nah, dengan ada bottom line kita yang sudah terjaga, maka kami bisa fokus untuk mengoptimalkan profitability gitu. Nah, dengan itu makanya kita bisa tetap menambah kapal. Nah, selain dari situ, dari pasarnya sendiri, yang uniknya adalah justru kalau kayak kemarin dulu permintaan minyak turun banget, tapi kan produksi minyak nggak bisa kayak keran ditutup begitu saja. Jadi produksi Ya. tetap lumayan tinggi. Maka dari itu
oversupply minyak ini harus ditampung, dan tampungnya di mana ya, di kapal. Maka dari itu malah meningkatkan permintaan atas kapal tanker, Pak, gitu. Nah, tentunya nanti kalau apa itu namanya destocking, tentu itu akan mengurangi. Tapi kalau ada destocking, apa artinya? Artinya akan ada karena peningkatan permintaan minyak. Nah, dengan ada permintaan minyak naik, itu juga akan meningkatkan permintaan atas kapal tanker, gitu. Nah, ini semua juga dilandasi oleh fakta bahwa tingkat pembangunan kapal di dunia ini terendah dalam 23 tahun terakhir. 23 tahun, itu lama sekali. Nah, apa itu artinya? Biasanya kalau tingkat produksi kapal di dunia itu turun sampai sedemikian tajam, itu berarti supply sangat rendah, maka dari itu tarif tambang sangat berpeluang untuk meningkat. Maka dari itu kita lihat dari banyak kacamata, seperti yang tadi saya katakan, pertama kali dalam sejarah bahwa ada 3 peraturan beruntun di international market yang akan masuk di 2020 sampai 2023, plus tingkat pembangunan kapal yang sangat rendah. Ya kita lihat, ya oke, mungkin tarif tambang nggak naik ke 100.000 lebih, tapi at least nggak turun dari 20.000 sudah sangat menjanjikan, gitu. Wah, keren banget nih strategi yang akan diterapkan ke depannya oleh dari PT Bull ini sendiri. Nah, Pak, saat ini kan utilisasi dari kapal di PT Bull telah mencapai 96-97%. Nah, bagaimana, apakah ada upaya dari PT Bull untuk meningkatkan lagi jumlah kapal seiring dengan nanti pulihnya harga oil di masa yang akan datang? Seperti biasa, waktu kecil berkembang susah banget. Susahnya dari segi menarik orang-orang yang tangguh, dan juga dari mendapatkan pendanaan dan segalanya. Tapi seiring sudah menjadi sedikit lebih besar, segala itu jauh lebih mudah. Nah, jadi kalau dilihat, yang jelas kemampuan kami untuk berkembang ke depan, saya yakin lebih tinggi daripada 12 bulan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat 12 bulan sebelumnya kita sampai bisa 300 juta, dan dengan yang unik dengan kita adalah dengan berkembang sedemikian pesat, malah leverage kita malah turun, gitu. Jadi yang pada akhir tahun lalu, itu EBITDA kita mungkin sekitar 3,3 kali, sampai akhir tahun ini dengan investasi 300 juta dolar, itu debt to EBITDA kita akan turun menjadi sekitar 2,2 kali. Ya, jadi kapasitas masih sangat besar. Gitu. Nah, tentu tergantung, nggak bisa cuma dengan kapasitas berinvestasi. Nah, kita lihat, tapi karena kami bisa berkembang bukan hanya di Indonesia, tetapi juga secara iring-iringan dengan di internasional, maka peluang pangsa pasar masih besar, dan juga tadi kembali lagi dilandasi dengan berbagai faktor yang sangat positif untuk industri kami. Maka dari itu, untuk 2021, kami yakin kami akan lebih berkembang lagi. Oke, Pak Kevin. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin berinvestasi di saham Bull, bisa teman-teman masuk ke ifom.sukosekuritas.com dan teman-teman bisa invest bareng di Suko Sekuritas untuk membeli saham Bull yang performanya luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini, dan tentunya seperti dikatakan bahwa oleh Pak Kevin tadi, bahwa peluang di Q3 Q4 ini luar biasa. Karena musim dingin berbagai negara, tentunya permintaan akan oil akan meningkat, dan tentunya penggunaan atau utilisasi dari kapal itu juga meningkat pula. Nah, Pak Kevin, kalau kita bertanya mengenai masalah investasi yang dilakukan oleh Bull beberapa tahun lalu, itu di dalam laporan keuangan itu depresiasinya berapa lama, Pak? Depresiasi kapal tergantung dari tipe. Kalau kita kapal tanker minyak rata-rata sekitar 25 tahun. Kalau buat kapal tanker gas sekitar 30 tahun. Oke, sekitar 20 sampai 30 tahun ya. Jadi masih akan 25 terreflect buat kapal tanker minyak ya? 25.
Hmm, Oke, jadi nanti masih akan terreflect di laporan keuangan itu sampai 20-25 tahun ke depan, begitu ya Pak ya? betul. Hmm. Oke. Nah, kemudian nih Pak, ini ada pertanyaan terakhir nih, sebelum kita buka pertanyaan ke teman-teman Cuan Troopers. Baru-baru ini kan Bull kan masuk ke IDX 80, IDX Growth 30, dan juga IDX 30. Salah tiga indeks yang merupakan yang prestisius lah di Bursa Efek Indonesia. Nah, apa yang menjadi kunci sukses Bull untuk masuk ke tiga indeks ini? Dan apakah ada target kedepannya untuk Bull untuk masuk ke LQ45 atau MSCI? Ini tentunya ditanya oleh para investor saat ini juga. Iya. Em, Ya, untuk bisa masuk indeks-indeks yang prestisius ini tentunya paling penting adalah kinerja. Jadi itu yang paling kita fokuskan gitu Pak. Karena itu hanya itu yang bisa kita kendalikan. Nah, tetapi seiring dari situ kinerja kalau tanpa diketahui investor luas ya tentunya juga belum optimal. Maka dari itu kami berterima kasih bisa ada kesempatan ini. Jadi ya maksudnya kami masih perlu banyak belajar dan lebih proaktif dalam pendekatan ke investment public gitu. Nah, itu yang kita akan kembangkan untuk ke depan ini dengan mencoba berbagai channel gitu, Pak. Nah, dengan itu makanya kayaknya cukup baik kita sudah improve ya, makanya liquidity juga meningkat. Yang dulu mungkin kalau sehari $1 juta juga sudah untung, sekarang kayaknya rata-rata sudah sekitar 3 sampai 4 juta dolar gitu. Nah, yang kami harapkan adalah dengan seiring kita mulai terus berkembang, jadi kita juga bisa pendekatan dengan fund manager asing yang tentunya akan membantu menopang nilai uh, bull gitu. Jadi ya apa itu namanya? Kalau dilihat secara angka-angka sih kami sudah masuk ya kalau kayak LQ45 dan juga MSCI. Tentu bukan MSCI big cap atau even medium cap, tapi ya micro small juga it's a good start. Dan kalau nggak salah, ada juga masuk dalam indeks yang FTSE small cap deh atau apa gitu. Gitu. Jadi Yes. ya kami berharap dengan tetap kita jaga kinerja dan terus tingkatkan, ya siapa tahu by end of year bisa menambah beberapa indeks lagi. Yes, mudah-mudahan ya Pak ya. Dan tentunya jika indeks yang masuk di Bull ini semakin banyak masuk indeks, tentunya juga akan banyak fund manager atau indeks fund yang akan tertarik untuk masuk ke Bull ini sendiri juga Pak. Mudah-mudahan ini akan terlaksana di akhir tahun ini, mudah-mudahan Pak. Kita Amin, support Pak. dengan membeli sahamnya jika teman-teman tertarik, dan juga melalui uh, percaya dengan perusahaan Bull ini sendiri. Nah, sekarang kita akan mulai Q&A dari para peserta. Yang pertama dari Mickey Stelix. Jadi Mickey Stelix nanti akan mendapatkan satu face shield dari Sukor Sekuritas. Bagaimana pengaruh pengurangan produksi minyak oleh OPEC Plus terhadap tanker rate ke depannya, Pak? Seperti yang telah diteliti oleh Fitch Rating. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus, baik. Ya, kalau kita lihat memang COVID kan mulai sekitar Februari, Maret, dan paling-paling parahnya dampak ke permintaan minyak adalah sekitar April, Mei gitu. Nah, Ya. saat itu karena permintaan yang sangat-sangat drastis turun, Saudi Arabia pun menyerah dan oil price war itu yang tadi di April berbalik arah dan memotong produksi minyak dengan sangat drastis gitu ya. Ya, secara total mungkin penurunan dari OPEC sekitar 10-11 dan juga dari produsen lain sekitar 4 juta barrel per day. Nah, seiring dengan itu memang permintaan untuk transportasi menurun gitu, Pak. Tetapi karena memang sebelumnya masih banyak minyak yang sudah diproduksi, itu kan harus ditampung. Nah, itu ditampung di kapal-kapal tanker. Nah kan dari itu walaupun permintaan turun, tetapi supply juga turunnya cukup drastis. Maka dari itu tarif sewa masih tetap terjaga. Nah, justru yang kita lihat untuk yang ke depan ini, di mana
em, apa justru malah berbalik arah gitu. Seperti diketahui pemotongan produksi saudara OPEC Plus adalah sebetulnya sampai akhir Juli. Jadi sebetulnya mulai Agustus dan nanti September dan berangsur-angsur meningkat. Malah secara menurut analis perkiraan rata-rata adalah peningkatan produksi sekitar 4 sampai 4,4 juta sampai 5,1 juta barel per day by September ini. Nah, justru itu kan peningkatan yang cukup baik. Dan selain dari situ, yang sudah hampir 9-12 bulan ini, Libya tidak ada produksi sama sekali, ekspor. Sekarang ada gencatan senjata ya, gitu. Dan karena itu, well, uh, Libya potensi akan meningkatkan produksi 1,2 juta barel on top of yang tadi. Nah, selain dari situ, kapal-kapal yang tadinya dalam 6 bulan pertama tidak bisa docking dan harus diundur, yang untuk semester kedua ini harus docking karena nggak bisa diundur lagi karena kapal diharuskan docking setiap 2,5 tahun. Dan of course underlying everything seasonality tadi. Jadi kita lihat sampai akhir tahun, terutama kuartal keempat, kami cukup yakin. Oke, thank you Pak untuk jawabannya. Sudah terjawab ya teman-temannya berkaitan tentang pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian kita ada pertanyaan yang menarik juga dari Alin Willing. What's Bull USP that distinguish Bull dari perusahaan lain di industri yang sama? Apa yang membedakan Bull ini dari perusahaan lain yang sejenis, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara? Simple. Kalau saya bilang sih ya, kita sangat unik karena boleh dibilang kita satu-satunya perusahaan oil tanker and gas di dunia yang bisa beroperasi di Indonesia tapi juga di internasional. Karena kalau perusahaan di Indonesia tentunya juga bisa menjalin hubungan yang cukup baik dengan Pertamina. Jadi kita sama-sama berkompetisi di situ dan ya kita bisa berkembang bersama-sama. Tetapi kalau saya lihat kebanyakan yang lain tidak beroperasi di luar Indonesia, gitu. Yang dimana di Indonesia stabil, tetapi tarif sewanya lumayan di bawah di internasional. Jadi secara profitability belum optimal gitu kali ya. Nah, tetapi kalau yang perusahaan oil and gas tanker di international market, mereka tentunya beroperasi di luar dan bisa mendapat tarif sewa yang secara rata-rata lebih tinggi. Cuman kalau di luar kan memang tarif sewa kan naik turun gitu. Nah, jadi mereka tidak mendapat stability dari rate yang lebih stabil itu. Jadi makanya our unique value proposition is kami bisa menjaga stability kinerja, tetapi juga bisa memberi upside potensialnya itu, Pak. Gitu. Oke. Nah, Pak Kevin, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa tarif di lokal itu lebih rendah dibandingkan dengan di luar negeri. Dan saat ini komposisi Indonesia sekitar 60-70%, sedangkan di luar adalah sekitar 30-40%. Nah, Bapak ada rencana nggak untuk PT Bull ini sendiri untuk ekspansi ke luar negeri sehingga kurang lebih menurunkan revenue stream dari dalam negeri dan meningkatkan di luar negeri? Kalau kami lihat sih kembali, seperti tadi saya katakan, strategi kami sangat menitik beratkan ke seimbangan antara stability dan profitability. Nah, maka dari itu kita ingin menjaga pendapatan kami itu antara porsi dari domestik dan dari internasional setidaknya mirip-mirip gitulah. Jadi berimbang. Jadi satu saling mendukung yang lain gitu. Dan kalau kita lihat kesempatan masih besar dalam maupun di luar negeri. Oke, jadi targetnya kurang lebih 50% revenue dari dalam negeri, 50% dari luar negeri ke depannya seperti itu. Ya, boleh dibilang kasar-kasar begitu, Pak. Oke. Nah, untuk dari luar negeri sendiri, Pak, saat ini negara mana saja, Pak, yang sudah menggunakan jasa dari PT Bull? Oh, kalau kita bicara kalau kapal tanker, kami itu melanglang buana benar, Pak.
Jadi at any Hmm. given time ada kapal kita di Amerika, ada yang di Europe, ada yang di Afrika, dan ada yang di Australia. Jadi dan of course ya, tentunya di Asia dan di Indonesia. Jadi benar-benar semua benua Pak, kecuali Antartika. Oh, wow, mantap banget. Jadi teman-teman udah tahu ya, teman-teman para investor udah tahu bahwa PT PUL ini nggak cuma mencakup di kawasan Indonesia aja, tapi udah mencapai malang buana ke benua lain, sehingga tentunya ini menjadi key competitive advantage dari PT PUL ini sendiri, yang udah mendunia juga ya Pak ya. Jadi buat Hmm. teman-teman udah nggak ragu-ragu untuk invest di perusahaan PT PUL ini sendiri. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari pertanyaan ketiga dari Mikey Stilix lagi. Tapi kamu dapat satu ya Mikey Stilix ya. Tadi satu Mikey Stilix, yang kedua Alin Huling. Nah, pertanyaannya ini juga bagus nih. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap corporate action seperti private placement yang membuat pemegang saham menjadi dilusi namun sedang melakukan buyback? Hmm. Oke. Kembali pertanyaan yang sangat, sangat baik. Sebetulnya kalau kita lihat itu menjadi bisa satu kesatuan karena satu kan seperti mungkin pernah di kita dalam press release kita, um, walaupun apa harga saham sudah meningkat cukup baik dalam mungkin 5 tahun terakhir sudah naik 5-6 kali lipat. Tetapi karena memang peningkatan kinerja kami selalu lebih cepat, lebih tinggi, maka dari itu sebetulnya even though tahun ini pun juga sudah meningkat cukup baik, tapi price to earnings ratio kita hanya masih 3,5 kali, 4 kali, padahal growth rate kita jauh lebih tinggi dan juga consistency in our performance. Jadi ya dari segi share buyback itu adalah untuk underlining kita punya keyakinan dari segi nilai ini masih sangat belum optimal gitu. Nah, tetapi dari sisi kemungkinan untuk rencana penerbitan modal baru tanpa non high MTD, itu karena apa ya? Kembali yang tadi saya katakan, kita masih sangat banyak peluang untuk berkembang, tetapi yang kita selalu jaga adalah memastikan bahwa kondisi keuangan akan selalu sangat tangguh gitu. Nah, kalau Yes. dulu-dulu kita biasanya adalah melaksanakan rights issue, gitu, melaksanakan rights issue, tapi kan nggak bisa langsung dipakai, gitu. Jadi kan bisa ada tempo waktu. Contohnya tahun lalu kita rights issue, kita baru bisa menikmati hasilnya beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan terakhir atau gimana. Nah, tetapi kalau itu juga faktor karena memang kami juga jauh lebih kecil dulu. Tetapi kalau sekarang kita sudah cukup besar, dengan pembalasan non high MTD yang 10% itu cukup substansial karena dengan itu kita targetkan bisa sampai mendapat dana 425 miliar. Nah, dan non high MTD lebih optimal untuk pemegang saham karena instead of kita 3, 6, 9 bulan sudah mendapatkan dana atau udah makan waktu untuk investasikan, kita bisa lebih real time. Ada kesempatan kita net placement langsung investasi dan Yes. bisa langsung mendapatkan hasil dari investasi itu. Nah, kenapa kami juga sangat yakin bahwa ini sangat positif karena kinerja kami sangat membuktikan. Karena setiap kali kami terbitkan saham baru, um, sebetulnya within 30 days dari itu harga saham selalu secara rata-rata 33% lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena juga bisa dilihat setiap tahun yang kita ada terbitkan saham baru, kita punya laba bersih meningkat jauh daripada yang jumlah saham yang kita terbitkan. Jadi kalau dibilang um, terbitkan saham baru itu dilusi, ya, tapi kan harus dilihat dari dua segi. Ya. Kalau uangnya dipakai secara produktif atau aktif yang seperti di tahun-tahun sebelumnya, kita katakanlah kita keluarkan 10%, dilusi 10%. Tapi dengan itu kalau kita lihat dari kinerja kami sebelum-sebelumnya, itu bisa meningkatkan laba bersih 35% lebih. Kan sebetulnya malah lebih menguntungkan.
gitu. Nah, Setuju. tapi yang memang ada sedikit pemberitaan di media yang agak salah ya. Dibilangnya, oh kita terbitkan 1,18 miliar saham dan meraup dana hanya 118 miliar. Ya itu salah total. Itu kan harga nominal, bukan Ya, harga penerbitan. Dan itu pun juga diatur di apa, POJK, yang dimana nggak bisa juga kalaupun mau. Tapi kalau lihat dalam historisnya kami, kita selalu kalau terbitkan saham itu premi, bukannya di diskon. Kalau dilihat dari yang kayak ratio sebelumnya, dari harga saham sebelum kita ada berita di pasar, sampai saham baru itu diterbitkan, biasa itu preminya 24% gitu. Nah, lain dari situ, kembali kita juga secara bertambah besar, kemampuan kami untuk mendulang pendanaan itu lebih diversified, dan karena lebih diversified tentunya akan menopang perkembangan lebih cepat lagi. Contohnya, apa tuh sesuatu yang kita juga ada lihat adalah kemungkinan penambahan dana yang bisa menggunakan saham ini. Nah, jadi kalau kita lihat dengan itu semua, kombinasi skala kita sudah yang terbesar, peluang pasar yang besar, kemampuan keuangan yang sangat tangguh, dan operations kami yang sangat scalable. Jadi kami yakin dengan ada penerbitan saham ini pun akan sangat mendorong kinerja kami into 2021. yes. Luar biasa Pak. Jadi betul-betul semua placement, semua HMTD yang dilakukan itu betul-betul gunanya untuk memperkuat keuangan perusahaan ya Pak ya, yang tujuannya untuk pengembangan ke arah kedepannya. Yang terlihat dari laporan keuangan, pertumbuhan EPS dari Bull kita juga bisa lihat, itu semua juga menunjukkan konsistensi dari PT Bull dalam mempertanggungjawabkan dana yang diberikan investor kepada PT Bull. Nah, kemudian Ya, pertanyaan karena selanjutnya Pak. ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Listiani Property. Ini pertanyaan juga cukup bagus, Pak. Untuk demand layanan Bull kan mengikuti cycle kebutuhan minyak. Bagaimana solusi Bull untuk masa low dan masa high-nya dalam untuk memanage operasional atau menjaga utilisasi dari kapal tersebut? Ya, terima kasih, itu pertanyaan juga sangat baik. Itu yang selalu kami sangat uh, apa fokuskan gitu Pak. Apalagi pengalaman saya kan dulu saya pernah di PT Berlian Laju Tanker gitu ya Pak. Yang dimana memang dulu walaupun sempat berkembang sangat pesat, tetapi ya waktu itu strategi kami itu salah lah ya, karena nggak cukup banyak coverage dari kontrak. Ya. Maka dari itu tadi yang saya sangat titikkan beratkan adalah belajar dari pengalaman. Maka dari itu dengan Bull kami sangat I know kalau dilihat dari perkembangan kayaknya nggak risk averse, tapi sebetulnya kami sangat risk averse. Maka dari itu selalu kita fokuskan setidaknya 80-90% dari pendapatan adalah dari kontrak. Yang apa artinya adalah dengan setidaknya 80-90% dari kontrak dan leverage kami yang sangat rendah, di mana seperti tadi saya katakan, debt to EBITDA kami turun menjadi sekitar 2,2 by the end of the year. Boleh dibilang dengan sensitivity analysis kami, dengan asumsi kalaupun tarif sewa itu semua setelah kontrak selesai, semua turun ke tingkat paling rendah dalam sejarah. Dalam sejarah 40-50 tahun, orang beroperasikan oil tanker rate, and turun diam di situ buat 5 tahun. Kami tetap bisa survive, dan actually laba bersih kami masih sekitar minimal 45-50 juta dolar. Tapi itu dengan asumsi tarif sewa yang kalau di international market for the semester pertama yang sekitar rata-rata 35.000 turun ke hanya 12.000. Itu nggak pernah terjadi gitu. Yes. Tapi kalaupun terjadi, kami tetap bisa survive, dan selain dari itu tetap masih cukup sehat, laba bersih. Nah, bisa dibayangkan kalau nggak di 12.000, tetapi di 35.000 atau 30.000 atau 25.000, whatever. Tentunya hasil akan lebih menggembirakan.
Ya, benar banget, Pak. Seperti disampaikan Pak Kevin ya, teman-teman, bahwa PT Pool ini menitik beratkan kepada kontrak. Kurang lebih sekitar 80% dari klien dari PT Pool itu merupakan klien kontrak, sehingga di situ sudah bisa menjaga revenue stream stability dari PT Pool ini sendiri. Sehingga untuk stability dari revenue stream Pool ini lumayan bagus ya, sehingga kita bisa lihat di report Q2 yang lalu, walaupun harga oil sempat anjlok-anjlokan, sempat demand-nya sangat rendah, tetapi PT Pool masih mencatatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan first half di tahun 2020 yang lalu. Itu berarti terbukti bahwa strategi dari PT Pool untuk meningkatkan jumlah kontrak itu efektif untuk mendapatkan penghasilan atau net profit dan net revenue yang istilahnya menjadi lebih stabil lagi. Nah, ini pertanyaan yang bagus, Pak, dari Abraham Mora. Pertanyaan keempat, selamat Abraham Mora mendapatkan face shield dari sebuah sekuritas. Berapa lama, Pak, biasa kapal tanker itu bisa digunakan untuk transportasi minyak masa pakainya? Dan apakah Pool melakukan diversifikasi segmen selain penyewaan kapal tanker? Atau ada rencana lain ke depannya? Seperti itu, Pak. Ya, kembali. Saya suka ini channel banyak pertanyaan, jadi bisa ikut belajar saya. Apa? Ya, kalau kapal tanker sendiri tergantung dari tipe. Kalau tanker minyak kan sekitar 25 tahun, dan kalau buat kapal tanker gas sekitar 30 tahun. Gitu. Nah, tetapi memang sebetulnya dulu bekas bos saya sudah arahkan kami itu melihatnya bukan cuma sampai jangka pendek tapi juga jangka panjang. Maka dari itu Bull juga unik karena kami juga boleh bilang hampir satu-satunya perusahaan yang tercatat yang bisa uh, bukan hanya kapal tanker minyak tetapi juga buat FPSO, floating production storage offloading, itu yang buat produksi minyak gitu. Nah, kenapa saya katakan itu sangat positif? Karena jadi ada kapal-kapal kita yang kalau sudah masa operasinya di transportasi sudah mulai berakhir, kita bisa lihat untuk masukkan ke dalam project untuk floating storage and offloading (FSO) atau enggak floating production storage offloading. Nah, kalau sudah masuk di situ, itu boleh dibilang bisa sampai orang minyak itu habis baru selesai. Gitu. Contohnya kita juga ada FPSO yang bisa kalau dari tahun pembangunan yang sampai sekarang sudah hampir 40 tahun gitu. Jadi eh, apa kalau sudah masa 25 tahun sudah habis, kita bisa masukin ke storage contracts gitu. Nah, kalau dari segi segmen, kami emang paling utama segmennya fokus di oil and gas tanker, terutama di oil tankers yang cukup besar. Kapal-kapal kami yang paling banyak adalah yang namanya Aframax LR2 gitu. Kapal ini panjangnya itu sekitar 250 meter. Jadi setiap kapal ini boleh dibilang lebih besar daripada gedung BNI. Gitu. Nah, kenapa kita pilih segmen ini? Karena memang dia relatif lebih stabil, tetapi juga ada cukup potensi untuk upside gitu. Nah, tetapi seperti tadi saya katakan, karena memang pemerintah Indonesia cukup mendukung industri pelayaran dan salah satu wujudnya adalah menerbitkan peraturan yang tadinya mengharuskan untuk ekspor batu bara harus memakai kapal Indonesia. Tetapi kayaknya karena memang segmen curah belum siap, maka dari itu agak dilusi peraturan itu. Tetapi kami lihat ke depan itu memang niat dari pemerintah jelas dan kemungkinan positive effect yang sudah terbukti di Cabotage itu kalau memang ada yang bisa menyiapkan kapasitas yang diperlukan untuk mengangkut sedemikian banyak batu bara kan 450 juta ton setahun, itu cukup terbuka kemungkinan mungkin pemerintah bisa mengembalikan peraturan itu. Nah, jadi itu suatu segmen yang kita lihat. Tetapi sesuatu yang juga kami belajar dari pengalaman, yang kalau dulu di BLT kami berinvestasi terlalu banyak di periode aset yang paling tinggi, ya kita belajar, makanya kita lihat dry cargo sudah dari berapa tahun terakhir tapi nggak berani masuk karena masih harga kapalnya terlalu mahal.
Tetapi seperti diketahui dengan COVID yang impact-nya parah banget, itu dampak yang paling parah adalah di dry cargo. Dengan itu harga kapal juga sudah turun. Nah, maka dari itu bisa suatu kita sangat mempelajari itu sebagai suatu kemungkinan untuk bisa juga menopang pertumbuhan kami ke depan. Nah, Karena kalau kita investasi, biasa kita hitung IRR yang tadi saya katakan 60, 70, 80% itu dari dasar sekarang. Nah, kalau kita masuknya dengan harga kapal yang relatif rendah dan tarif tambang yang masih relatif, tarif sewa yang masih relatif rendah, ini bisa dapat 60-70 IRR-nya. Bisa dibayangkan kalau seperti ekspektasi sewa naik, harga kapal naik, tentunya IRR kita ya becomes ridiculous gitu. yes. Terima kasih Pak Kevin. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari audiens, sebelum nanti pertanyaan terakhir dari saya. Ini pertanyaan lagi dari Listiani Property. Kamu terdapat satu aja ya, jadi kita ada 4 hadiah hari ini. Nah, 60% sampai 70% untuk pangsa domestik dengan low profit, tapi main customer-nya Pertamina. Menurut Listiani ini cukup high risk. Nah, kedepannya ini strategi apa yang diterapkan oleh PT Pool untuk terus ekspansi ke klien-klien yang lebih besar lagi sehingga diversifikasi akan customer ini juga dilakukan oleh PT Pool. Ya, oke, sangat baik. Memang kalau dilihat itu namanya tarif sewa dalam negeri relatif lebih rendah secara rata-rata dibandingkan the internasional. Tetapi kami pandang ini sangat-sangat penting karena again belajar dari pengalaman. Number one survive gitu. As long as we can be the last man standing, dan kita bisa meraup keuntungan yang lebih gitu. Dan juga kalau kita tidak ada landasan yang stabil ini, kami pun juga lebih susah untuk berkembang secara optimal karena kan pendana kan juga mau lihat. Jangan cuma lihat oke, tahun ini profit gede, tapi tahun depan nanti bisa anjlok. Itu yang kita mau avoid. Maka dari itu kami apalagi kemitraan kami dengan kayak Pertamina sudah puluhan tahun gitu. Apa itu namanya? Jadi yang pasti kami tetap akan mendukung operasi Pertamina di dalam negeri dan akan juga berkembang secara berimbang di luar negeri. Jadi kita bisa quote unquote get the best of both worlds. Stability tapi high profitability. Karena kalau cuma kita yang nggak mau itu extreme profitability, tapi juga bisa extreme loss gitu. Yang kita mau stability with high profitability gitu. Karena walaupun tarif sewa Pertamina relatif lebih rendah daripada international market, itu only relatif. Kalau di internasional kita punya IRR atau EBITDA marginnya sangat-sangat besar, dengan Pertamina cukup sehat lah gitu. Nah, jadi yang kita selalu titik beratkan, yang saya belajar dari bos saya sebelumnya adalah, dan belajar dari pengalaman juga sendiri, balance yang paling penting. Kita nggak mau yang extreme one way or the other. Mantap banget nih Pak. Nah, terima kasih banyak nih Pak Kevin udah menanggapi pertanyaan para support cuan troopers yang udah hadir malam ini di acara IG Live bareng Sukor Sekuritas. Nah Pak, sebelum kita tutup IG Live kali ini, kami juga pengen tahu visi misi Bapak untuk mengembangkan PT Pool ini 5 tahun ke depan. Nah, kira-kira visi misinya apa Pak? Untuk terus mengembangkan PT Pool ini 5 tahun ke depan, sehingga para investor yang telah berkunjung di IG Live kali ini semakin yakin untuk membeli saham Pool. Ya, apa ya? Kalau saya lihat sih kita fokusnya, kalau kalau kita lihat dari bottom up gitu. Yang paling penting kita mau lihat ada perkembangan dari mana kami dan operasi kami ini. Dan dengan itu dan juga kita lihat dari peluang-peluang yang kita lihat, yang kami inginkan adalah dalam beberapa tahun ini kami ya bukan hanya jauh lebih besar, jadi yang tapi juga yang paling stabil, konsisten, dan juga paling secara margin paling profitable, dan juga lebih diversified lagi. Contohnya ya sedapat mungkin kalau kita sudah oil and gas sangat
baik. Nah, kalau kita bisa juga di pengangkutan batu bara atau demikian, tentunya akan kembali lagi ke main fokus dari business model kami adalah consistent uh, high profitability begitu. Dan dengan itu juga saya yakin bisa juga berkontribusi ke Indonesia, karena kalau cabotage, orang suka bilang cabotage itu cuma subsidi ship owners Indonesia. Itu salah total seperti tadi saya katakan. Nggak Ya. tahu kalau di dry cargo, tapi kalau di kapal tanker, ya tarif sewa kami kan lebih rendah daripada internasional. Jadi sangat menguntungkan. Dan selain dari situ, dengan meningkatnya armada kapal di Indonesia, baik tanker maupun curah, tentunya banyak peluang untuk pelaut-pelaut itu apa tuh berkarya gitu. Repairs, kalau mainnya hanya di internasional, ya repairs di luar. Tapi sekarang kan banyak repairs di Batam gitu. Jadi ya kita lihat seiring dengan perkembangan Indonesia maupun dunia, kami ya kalau kayak sekarang, kalau dulu kita Aframax LR Tankers kita nol di 2014 tadi nol. Sekarang dengan kita sudah ada 17, kita sudah nomor 9, 11 di dunia. Ya kami um, saya yakin berpeluang dalam jangka waktu yang mungkin nggak terlalu lama, mungkin bisa naik lebih lagi gitu. Jadi ya, ya masih banyak peluang. Oke, Pak Kevin, terima kasih banyak Pak udah meyakinkan para investor Sukor Sekuritas dan juga para follower Sukor Sekuritas untuk berinvestasi di perusahaan pool yang telah Bapak jelaskan secara luar biasa pada hari ini. Dan tentunya Pak, kita kan baru bagi hadiah 4 nih. Saya akan bagi satu hadiah lagi yang komennya paling lucu pada malam hari ini. Saya akan kasih hadiah face sheet kelima kepada M-Movie Halvian. Indonesia lawan Corona, Bull bisa. Selamat kepada M. Mulfi Halvian buat hadiahnya, buat komentarnya yang luar biasa yang menyemangati atau menyemarakkan acara pada malam hari ini. Pak Kevin, sekali lagi terima kasih banyak Pak buat waktunya malam hari ini Pak. Terima kasih Pak Bernard, kesempatannya ini Yes. sangat valuable. Yes, kita juga terima kasih banyak Pak. Kita udah dapat kesempatan mendengarkan langsung penjelasan tentang pool dari CEO-nya itu Pak Wong Kevin, sehingga teman-teman dari Cuan Troopers dan teman-teman dari investor lainnya juga menjadi teredukasi untuk berinvestasi di perusahaan pool. Dan buat teman-teman yang belum investasi saham, bisa buka rekening di ifom.sukosekuritas.com, klik linknya yang ada di pin message, dan kemudian teman-teman nanti buka rekening dan jangan lupa untuk beli saham pool jika teman-teman yakin tentang proyeksi keuangan pool ke depannya seperti disampaikan oleh Pak Kevin tadi. Dan kepada Pak Kevin, nanti saya juga akan kirimkan ini ya Pak ya, face sheet Sukor Cuan Troopers, kenang-kenangan dari kita semua. Karena kita Sukor Cuan Troopers benar-benar pengen belajar Pak. Sebelum kita beli perusahaan, kita pengen belajar mengetahui apa perusahaan tersebut. Dan jika kita yakin, tentunya kita akan menginvestasikan ke perusahaan tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kevin buat waktunya. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa Pak Kevin. Ya, Ya, terima kasih Pak Bernard. ya terima kasih banyak Pak Para investor. Kevin. God bless you, bye. 2,5 tahun. Dan Oke. of course, underlying everything, seasonality tadi. Jadi kita lihat sampai akhir tahun, terutama kuartal keempat, kami cukup yakin. Oke. Thank you Pak untuk jawabannya. Sudah terjawab ya teman-temannya berkaitan tentang pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian kita ada pertanyaan yang menarik juga dari Alin Willing. What's Bull USP that distinguish Bull dari perusahaan lain di industri yang sama? Apa yang membedakan Bull ini dari perusahaan lain yang sejenis, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara? Simple. Kalau saya bilang sih ya, kita sangat unik karena boleh dibilang kita satu-satunya perusahaan oil tanker and gas di dunia yang bisa beroperasi di Indonesia tapi juga di internasional. Karena kalau perusahaan di Indonesia tentunya juga bisa
menjalin hubungan yang cukup baik dengan Pertamina. Jadi kita sama-sama berkompetisi di situ dan ya kita bisa berkembang bersama-sama. Tetapi kalau saya lihat kebanyakan yang lain tidak beroperasi di luar Indonesia, gitu. Yang dimana di Indonesia stabil, tetapi tarif sewanya lumayan di bawah di internasional. Jadi secara profitability belum optimal gitu kali ya. Nah, tetapi kalau yang perusahaan oil and gas tanker di international market, mereka tentunya beroperasi di luar dan bisa mendapat tarif sewa yang secara rata-rata lebih tinggi. Cuman kalau di luar kan memang tarif sewa kan naik turun gitu. Nah, jadi mereka tidak mendapat stability dari rate yang lebih stabil itu. Jadi makanya our unique value proposition is kami bisa menjaga stability kinerja, tetapi juga bisa memberi upside potensialnya itu, Pak. Gitu. Oke. Nah, Pak Kevin, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa tarif di lokal itu lebih rendah dibandingkan dengan di luar negeri. Dan saat ini komposisi Indonesia sekitar 60-70%, sedangkan di luar adalah sekitar 30-40%. Nah, Bapak ada rencana nggak untuk PT Pool ini sendiri untuk ekspansi ke luar negeri sehingga kurang lebih menurunkan revenue stream dari dalam negeri dan meningkatkan di luar negeri? Kalau kami lihat sih kembali, seperti tadi saya katakan, strategi kami sangat menitik beratkan ke keseimbangan antara stability dan profitability. Nah, maka dari itu kita ingin menjaga pendapatan kami itu antara porsi dari domestik dan dari internasional setidaknya mirip-mirip gitulah. Jadi berimbang. Jadi satu saling mendukung yang lain gitu. Dan kalau kita lihat kesempatan masih besar dalam maupun di luar negeri. Oke, jadi targetnya kurang lebih 50% revenue dari dalam negeri, 50% dari luar negeri ke depannya seperti itu. Ya, boleh dibilang kasar-kasar begitu, Pak. Oke. Nah, untuk dari luar negeri sendiri, Pak, saat ini negara mana saja, Pak, yang sudah menggunakan jasa dari PT Pool? Oh, kalau kita bicara kalau kapal tanker, kami itu melanglang buana benar, Pak. Jadi, at any given time, ada kapal kita di Amerika, ada yang di Europe, ada yang di Afrika, dan ada yang di Australia, dan of course, tentunya di Asia dan di Indonesia. Jadi benar-benar semua benua, Pak, kecuali Antartika. Oh, wow, mantap banget. Jadi teman-teman udah tahu ya, teman-teman para investor udah tahu bahwa PT Pool ini nggak cuma mencakup di kawasan Indonesia aja, tapi udah mencapai malang buana ke benua lain, sehingga tentunya ini menjadi key competitive advantage dari PT Pool ini sendiri, yang udah mendunia juga ya Pak ya. Jadi buat teman-teman udah nggak ragu-ragu untuk invest di perusahaan PT Pool ini sendiri. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari pertanyaan ketiga dari Mikey Stilix lagi. Tapi kamu dapat satu ya Mikey Stilix ya. Tadi satu Mikey Stilix, yang kedua Alin Huling. Nah, pertanyaannya ini juga bagus nih. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap corporate action seperti private placement yang membuat pemegang saham menjadi dilusi namun sedang melakukan buyback? Oke. Kembali, pertanyaannya sangat baik. Sebetulnya kalau kita lihat itu menjadi bisa satu kesatuan. Karena kan seperti mungkin pernah kita dalam press release kita, walaupun harga saham sudah meningkat cukup baik dalam mungkin 5 tahun terakhir, sudah naik 5-6 kali lipat. Tetapi karena memang peningkatan kinerja kami selalu lebih cepat, lebih tinggi, maka dari itu sebetulnya even though tahun ini pun juga sudah meningkat cukup baik, tapi price to earnings ratio kita hanya masih 3,5 kali, 4 kali, padahal growth rate kita jauh lebih tinggi dan juga consistency in our performance. Jadi ya dari segi share buyback itu adalah untuk underlining kita punya keyakinan dari segi nilai ini masih sangat belum optimal gitu. Nah, tetapi dari sisi kemungkinan untuk rencana penerbitan modal baru tanpa non high MTD, itu karena kembali yang tadi saya katakan,
kita masih sangat banyak peluang untuk berkembang, tetapi yang kita selalu jaga adalah memastikan bahwa kondisi keuangan akan selalu sangat tangguh gitu. Nah, kalau Yes. dulu-dulu kita biasanya adalah melaksanakan rights issue, gitu, melaksanakan rights issue, tapi kan nggak bisa langsung dipakai, gitu. Jadi kan bisa ada tempo waktu. Contohnya tahun lalu kita rights issue, kita baru bisa menikmati hasilnya beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan terakhir atau gimana. Nah, tetapi kalau itu juga faktor karena memang kami juga jauh lebih kecil dulu. Tetapi kalau sekarang kita sudah cukup besar, dengan pembalasan non HMTD yang 10% itu cukup substansial karena dengan itu kita targetkan bisa sampai mendapat dana 425 miliar. Nah, apa dan non HMTD lebih optimal untuk pemegang saham karena instead of kita 3, 6, 9 bulan sudah mendapatkan dana atau kalau udah makan waktu untuk investasikan, kita bisa lebih real time. Ada kesempatan kita lihat placement langsung investasi dan Yes. bisa langsung mendapatkan hasil dari investasi itu. Nah, kenapa kami juga sangat yakin bahwa ini sangat positif karena kinerja kami sangat membuktikan. Karena setiap kali kami terbitkan saham baru, sebetulnya within 30 days dari itu harga saham selalu secara rata-rata 33% lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena juga bisa dilihat setiap tahun yang kita ada terbitkan saham baru, kita punya laba bersih meningkat jauh daripada yang jumlah saham yang kita terbitkan. Jadi kalau dibilang um, terbitkan saham baru itu ilusi, ya, tapi kan harus dilihat dari dua segi. Ya. Kalau uangnya dipakai secara produktif atau aktif yang seperti di tahun-tahun sebelumnya, kita katakanlah kita keluarkan 10%, ilusi 10%. Tapi dengan itu kalau kita lihat dari kinerja kami sebelum-sebelumnya, itu bisa meningkatkan laba bersih 35% lebih. Kan sebetulnya malah lebih menguntungkan. Gitu. Nah, Setuju. tapi yang memang ada sedikit pemberitaan di media yang agak salah ya. Dibilangnya, oh kita terbitkan 1,18 miliar saham dan meraup dana hanya 118 miliar. Ya itu salah total. Itu kan harga nominal, bukan Ya. harga penerbitan. Dan itu pun juga diatur di POJK, yang dimana nggak bisa juga kalaupun mau. Tapi kalau lihat dalam historisnya kami, kita selalu kalau terbitkan saham itu premi, bukannya di diskon. Kalau dilihat dari yang kayak rasio sebelumnya, dari harga saham sebelum kita ada berita di pasar, sampai saham baru itu diterbitkan, biasa itu preminya 24%. Gitu. Nah, lain dari situ, kembali, kita juga secara bertambah besar, kemampuan kami untuk mendulang pendanaan itu lebih diversified, dan karena lebih diversified tentunya akan menopang perkembangan lebih cepat lagi. Contohnya, apa tuh sesuatu yang kita juga ada lihat adalah kemungkinan pendaman dana yang bisa menggunakan saham ini. Nah, jadi kalau kita lihat dengan itu semua, kombinasi skala kita sudah yang terbesar, peluang pasar yang besar, kemampuan keuangan yang sangat tangguh, dan operations kami yang sangat scalable. Jadi kami yakin dengan ada penerbitan saham ini pun akan sangat mendorong kinerja kami into 2021. Yes. Luar biasa Pak. Jadi betul-betul semua placement, semua HMTD yang dilakukan itu betul-betul gunanya untuk memperkuat keuangan perusahaan ya Pak, yang tujuannya untuk pengembangan ke arah kedepannya. Yang terlihat dari laporan keuangan, pertumbuhan EPS dari Pool kita juga bisa lihat, itu semua juga menunjukkan konsistensi dari PT Pool dalam mempertanggungjawabkan dana yang diberikan investor kepada PT Pool. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Listiani Property. Ini pertanyaan juga cukup bagus, Pak. Untuk demand layanan Bull kan mengikuti cycle kebutuhan minyak. Bagaimana solusi Bull untuk masa low dan masa high-nya dalam untuk memanage operasional atau menjaga utilisasi dari kapal tersebut?
Hmm. Ya, terima kasih, itu pertanyaan juga sangat baik. Em, itu yang selalu kami sangat eh, apa fokuskan gitu Pak. Apalagi pengalaman saya kan dulu saya pernah di PT Berlian Laju Tanker gitu ya Pak. Yang dimana memang dulu walaupun sempat berkembang sangat pesat, tetapi ya waktu itu strategi kami itu salah lah ya, karena nggak cukup banyak coverage dari kontrak. Ya. Maka dari itu tadi yang saya sangat titikkan beratkan adalah belajar dari pengalaman. Maka dari itu dengan Bull kami sangat uh, I know kalau dilihat dari perkembangan kayaknya nggak risk averse, tapi sebetulnya kami sangat risk averse. Maka dari itu selalu kita fokuskan setidaknya 80 sampai 90% dari pendapatan adalah dari kontrak. Yang apa artinya adalah dengan uh, setidaknya 80 sampai 90% dari kontrak dan leverage kami yang sangat rendah, di mana seperti tadi saya katakan, debt to EBITDA kami turun menjadi sekitar 2,2 by the end of the year. Boleh dibilang dengan sensitivity analysis kami, dengan asumsi kalaupun tarif sewa itu semua setelah kontrak selesai, semua turun ke tingkat paling rendah dalam sejarah. Dalam sejarah 40-50 tahun, orang beroperasikan oil tanker rate, and turun diam di situ buat 5 tahun. Kami tetap bisa survive dan actually laba bersih kami masih sekitar minimal 45-50 juta dolar. Tapi itu dengan asumsi tarif sewa yang kalau di international market for the semester pertama yang sekitar rata-rata 35.000 turun ke hanya 12.000. Itu nggak pernah terjadi gitu. Yes. Tapi kalaupun terjadi, kami tetap bisa survive dan selain dari itu tetap masih cukup sehat, laba bersih. Nah, bisa dibayangkan kalau nggak di 12.000, tetapi di 35.000 atau 30.000 atau 25.000, whatever. Tentunya hasil akan lebih menggembirakan. Ya, benar banget, Pak. Seperti disampaikan Pak Kevin ya, teman-teman, bahwa PT Pool ini menitik beratkan kepada kontrak. Kurang lebih sekitar 80% dari klien dari PT Pool itu merupakan klien kontrak, sehingga di situ sudah bisa menjaga revenue stream stability dari PT Pool ini sendiri. Sehingga untuk stability dari revenue stream Pool ini lumayan bagus ya, sehingga kita bisa lihat di report Q2 yang lalu, walaupun harga oil sempat anjlok-anjlokan, sempat demand-nya sangat rendah, tetapi PT Pool masih mencatatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan first half di tahun 2020 yang lalu. Itu berarti terbukti bahwa strategi dari PT Pool untuk meningkatkan jumlah kontrak itu efektif untuk mendapatkan penghasilan atau net profit dan net revenue yang istilahnya menjadi lebih stabil lagi. Nah, ini pertanyaan yang bagus, Pak, dari Abraham Mora. Pertanyaan keempat, selamat Abraham Mora mendapatkan face shield dari sebuah sekuritas. Berapa lama Pak biasa kapal tanker itu bisa digunakan untuk transportasi minyak masa pakainya? Dan apakah Pool melakukan diversifikasi segmen selain penyewaan kapal tanker? Atau ada rencana lain ke depannya? Seperti itu Pak. Ya, kembali. Saya suka ini channel banyak pertanyaan, jadi bisa ikut belajar saya. Ya, kalau kapal tanker sendiri tergantung dari tipe. Kalau tanker minyak kan sekitar 25 tahun, dan kalau buat kapal tanker gas sekitar 30 tahun. Gitu. Nah, tetapi memang sebetulnya dulu bekas bos saya sudah arahkan kami itu melihatnya bukan cuma sampai jangka pendek tapi juga jangka panjang. Maka dari itu Bull juga unik karena kami juga boleh bilang hampir satu-satunya perusahaan yang tercatat yang bisa uh, bukan hanya kapal tanker minyak tetapi juga buat FPSO, floating production storage offloading, itu yang buat produksi minyak gitu. Nah, kenapa saya katakan itu sangat positif? Karena jadi ada kapal-kapal kita yang kalau sudah masa operasinya di transportasi sudah mulai berakhir, kita bisa lihat untuk masukkan ke dalam project untuk floating storage and offloading (FSO)
atau enggak floating production storage offloading. Nah, kalau sudah masuk di situ, itu boleh dibilang bisa sampai orang minyak itu habis baru selesai. Gitu. Contohnya kita juga ada FPSO yang bisa kalau dari tahun pembangunan yang sampai sekarang sudah hampir 40 tahun gitu. Jadi eh, apa kalau sudah masa 25 tahun sudah habis, kita bisa masukin ke storage contracts gitu. Nah, kalau dari segi segmen, kami emang paling utama segmennya fokus di oil and gas tanker, terutama di oil tankers yang cukup besar. Kapal-kapal kami yang paling banyak adalah yang namanya Aframax LR2 gitu. Kapal ini panjangnya itu sekitar 250 meter. Jadi setiap kapal ini boleh dibilang lebih besar daripada gedung BNI. Gitu. Nah, kenapa kita pilih segmen ini? Karena memang dia relatif lebih stabil, tetapi juga ada cukup potensi untuk upside. Gitu. Nah, tetapi seperti tadi saya katakan, karena memang pemerintah Indonesia cukup mendukung industri pelayaran dan salah satu wujudnya adalah menerbitkan peraturan yang tadinya mengharuskan untuk ekspor batu bara harus memakai kapal Indonesia. Tetapi kayaknya karena memang segmen curah belum siap, maka dari itu agak dilusi peraturan itu. Tetapi kami lihat ke depan itu memang niat dari pemerintah jelas dan kemungkinan positive effect yang sudah terbukti di Cabotage itu kalau memang ada yang bisa menyiapkan kapasitas yang diperlukan untuk mengangkut sedemikian banyak batu bara kan 450 juta ton setahun, itu cukup terbuka kemungkinan mungkin pemerintah bisa mengembalikan peraturan itu. Nah, jadi itu suatu segmen yang kita lihat. Tetapi sesuatu yang juga kami belajar dari pengalaman, yang kalau dulu di BLT kami berinvestasi terlalu banyak di periode aset yang paling tinggi, ya kita belajar, makanya kita lihat dry cargo sudah dari beberapa tahun terakhir tapi nggak berani masuk karena masih harga kapalnya terlalu mahal. Tetapi seperti diketahui dengan COVID yang impact-nya parah banget, itu dampak yang paling parah adalah di dry cargo. Dengan itu harga kapal juga sudah turun. Nah, maka dari itu bisa suatu, kita sangat mempelajari itu sebagai suatu kemungkinan untuk bisa juga menopang pertumbuhan kami ke depan. Nah, karena kalau kita investasi, biasa kita hitung IRR yang tadi saya katakan 60, 70, 80% itu dari dasar sekarang. Nah, kalau kita masuknya dengan harga kapal yang relatif rendah dan tarif tambang yang masih tarif sewa yang masih relatif rendah, ini bisa dapat 60-70 IRR-nya. Bisa dibayangkan kalau seperti ekspektasi, sewa naik, harga kapal naik, tentunya IRR kita ya becomes ridiculous gitu. Yes, terima kasih Pak Kevin. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari audiens, sebelum nanti pertanyaan terakhir dari saya. Ini pertanyaan lagi dari Listiani Property, kamu terdapat satu aja ya, jadi kita ada 4 hadiah hari ini. Nah, 60% sampai 70% untuk pangsa domestik dengan low profit, tapi main customer-nya Pertamina. Menurut Listiani ini cukup high risk. Nah, kedepannya ini strategi apa yang diterapkan oleh PT Pool untuk terus ekspansi ke klien-klien yang lebih besar lagi sehingga diversifikasi akan customer ini juga dilakukan oleh PT Pool? Ya, oke, sangat baik. Memang kalau dilihat itu namanya tarif sewa dalam negeri relatif lebih rendah secara rata-rata dibandingkan di internasional. Tetapi kami pandang ini sangat-sangat penting karena again belajar dari pengalaman. Number one survive gitu. As long as we can be the last man standing, dan kita bisa meraup keuntungan yang lebih gitu. Dan juga kalau kita tidak ada landasan yang stabil ini, kami pun juga lebih susah untuk berkembang secara optimal. Karena kan pendana kan juga mau lihat, jangan cuma lihat, oke, tahun ini profit gede, tapi tahun depan nanti bisa anjlok. Itu yang kita mau avoid. Maka dari itu, kami apalagi kemitraan kami dengan kayak Pertamina sudah puluhan tahun, gitu. Jadi yang pasti kami tetap akan mendukung operasi Pertamina di dalam negeri, dan tapi akan juga
berkembang secara berimbang di luar negeri. Jadi kita bisa quote unquote get the best of both worlds. Apa? Stability tapi high profitability. Karena kalau cuma kita yang nggak mau itu extreme profitability, tapi juga bisa extreme loss gitu. Yang kita mau stability with high profitability gitu. Karena walaupun tarif sewa Pertamina relatif lebih rendah daripada international market, itu only relatif. Kalau di internasional kita punya apa IRR atau EBITDA marginnya sangat-sangat besar, dengan Pertamina cukup sehat lah gitu. Nah, jadi yang kita selalu titik beratkan, yang saya belajar dari bos saya sebelumnya adalah, dan belajar dari pengalaman juga sendiri, balance yang paling penting. Kita nggak mau yang extreme one way or the other. Mantap banget nih Pak. Nah, terima kasih banyak nih Pak Kevin udah menanggapi pertanyaan para Sukor Cuan Troopers yang udah hadir malam ini di acara IG Live bareng Sukor Sekuritas. Nah Pak, sebelum kita tutup IG Live kali ini, kami juga pengen tahu visi misi Bapak untuk mengembangkan PT Bull ini 5 tahun ke depan. Nah kira-kira visi misinya apa Pak? Untuk terus mengembangkan PT Bull ini 5 tahun ke depan, sehingga para investor yang telah berkunjung di IG Live kali ini semakin yakin untuk membeli saham Bull. Ya, apa ya? Kalau saya lihat sih kita fokusnya, kalau kalau kita lihat dari bottom up gitu. Yang paling penting kita mau lihat ada perkembangan dari armada kami dan operasi kami ini. Dan dengan itu dan juga kita lihat dari peluang-peluang yang kita lihat, yang kami inginkan adalah dalam beberapa tahun ini apa kami ya bukan hanya jauh lebih besar, jadi yang apa tapi juga yang paling stabil, konsisten, dan juga paling apa secara margin paling profitable, dan juga lebih diversified lagi. Contohnya ya sedapat mungkin kalau kita sudah oil and gas sangat baik, nah, kalau kita bisa juga di pengangkutan batu bara atau demikian, tentunya akan kembali lagi ke main fokus dari business model kami adalah consistent high profitability begitu. Dan dengan itu juga saya yakin bisa juga berkontribusi ke Indonesia, karena kalau cabotage, orang suka bilang cabotage itu cuma subsidi ship owners Indonesia. Itu salah total seperti tadi saya katakan. Nggak tahu kalau di dry cargo, tapi kalau di kapal tanker ya tarif sewa kami kan lebih rendah daripada internasional, jadi sangat menguntungkan. Dan selain dari situ, dengan meningkatnya armada kapal di Indonesia baik tanker maupun curah, tentunya banyak peluang untuk pelaut-pelaut itu apa tuh berkarya gitu, repairs. Kalau mainnya hanya di internasional ya repairs di luar, tapi sekarang kan banyak repairs di Batam gitu. Jadi ya